Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan update kembali mengenai informasi di seputar dunia cryptocurrency teman-teman. Kita lihat untuk hari ini, untuk market kripto secara kapitalisasi pasar, ini mengalami kenaikan sebesar 3,75% dalam 24 jam. Hari ini ada di angka 2,51 triliun US dollar teman-teman. Sementara untuk indikator Fear and Greed Index hari ini ada di angka netral. Jadi kita lihat di sini poinnya adalah 54. Kemudian kalau kita lihat untuk market kripto secara keseluruhan, ini trennya sedang mengalami kenaikan teman-teman. Jadi ini kita lihat total kapitalisasi pasar market kripto secara jangka pendek. Ini total kita lihat ada di angka 2,5 triliun US dollar. Ini sekarang berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Berarti secara totalisasi market kripto secara keseluruhan ini trennya sedang mengalami tren kenaikan dalam jangka pendek teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk dominasi Bitcoin hari ini mengalami kenaikan teman-teman. Jadi ini ada di angka 59,1%, mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Jadi banyak para trader maupun investor yang hari ini memilih untuk mengalokasikan uangnya atau dananya ke dalam bentuk Bitcoin. Sementara untuk kapitalisasi pasar dari Ethereum ini naik 0,91%, hari ini ada di angka 11,3% teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk Bitcoin hari ini. Hari ini Bitcoin diperdagangkan di angka 74.424 US dollar, naik sekitar 8,4%. Ini time frame mingguan. Coba kita rubah ke time frame hari, teman-teman. Jadi di time frame hari kita lihat di sini untuk Bitcoin naik sebesar 4,7%. Kalau di time frame mingguan kita lihat naik 8,37%. Di time frame bulan ini juga naik 4,11% teman-teman. Jadi Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat luar biasa pada hari ini, diperdagangkan di angka 74.421 US dollar. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari Bitcoin hari ini mencapai 1,48 triliun US dollar, dan untuk volume 24 jam dari Bitcoin mengalami kenaikan. Untuk volume transaksinya naik 84%. Jadi dalam 24 jam terakhir ini kita lihat ada di angka 51,03 miliar US dollar teman-teman. Jadi volume transaksi dalam 24 jam mencapai 51 miliar US dollar. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 6 bulan yang lalu, tepatnya di tanggal 7 Oktober 2025, Bitcoin ini sempat menembus harga 126.198 US dollar. Jadi kalau kita lihat dari sini berarti Bitcoin hari ini kita lihat sedang diskon 41% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Bitcoin mengalami kenaikan pada hari ini teman-teman? Jadi Bitcoin naik 4,5% menjadi 74 ribuan US dollar dalam 24 jam terakhir. Ini mengungguli pasar kripto yang lebih luas yang juga sedang mengalami kenaikan 4%. Ini terutama didorong oleh adanya short squeeze akibat meningkatnya ketegangan geopolitik. Jadi Bitcoin menunjukkan korelasi kuat 93% dengan SP500, menandakan adanya pergerakan yang dipengaruhi oleh faktor makro, teman-teman. Jadi ini kita lihat adanya kejutan geopolitik dan short squeeze. Kenaikan ini dipicu oleh perintah dari Presiden Trump untuk memblokade Selat Hormuz pada tanggal 13 April yang meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, dan hal ini memicu short squeeze yang sangat kuat melikuidasi posisi short Bitcoin senilai 89,52 juta US dollar dalam 24 jam. Ini kenaikan sekitar 1017% pada saat harga melonjak dari 70 ribuan mencapai 74 ribu teman-teman.
Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa pasar sebelumnya banyak bertaruh pada penurunan harga dan kejutan geopolitik ini memaksa pelepasan posisi short secara cepat, memperkuat pergerakan naik, teman-teman. Kemudian faktor kedua, ini adanya permintaan institusional yang berkelanjutan. Jadi pembelian oleh institusi ini memberikan dukungan fundamental. Spot Bitcoin ETF mencatatkan aliran masuk dana bersih sebesar 786 juta US dollar pada minggu lalu, dipimpin oleh IBIT dari BlackRock. Jadi bersamaan dengan itu MicroStrategy membeli sekitar 13.927 Bitcoin senilai 1 miliar US dollar, teman-teman. Ini menunjukkan adanya keyakinan korporasi yang kuat. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa meskipun ada ketegangan geopolitik, namun modal yang diatur itu terus mengalir ke Bitcoin, menciptakan dukungan yang kuat bagi pergerakan harga. Kemudian kalau kita lihat untuk estimasi jangka pendek dari analisa dari CoinMarketCap, jadi tren saat ini bullish namun menghadapi ujian penting di level tertinggi 75.988 US dollar. Jadi target berikutnya jika Bitcoin bertahan di atas 72.000, target berikutnya adalah 75.000 dan 76.000, teman-teman. Kemudian namun penutupan harian di bawah 70.000 itu akan beresiko menurunkan harga ke support Fibonacci berikutnya di angka 67.329. Jadi kalau misalkan ini harga bertahan, target berikutnya 75.000, tapi kalau harga turun, ini akan mencapai 67.000, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk trennya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat tren Bitcoin dalam jangka pendek, ini trennya adalah tren kenaikan, karena kita lihat harga hari ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Namun kalau secara tren jangka panjang masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Kemudian untuk technical analysis dari TradingView, untuk moving average sinyalnya buy, pembelian. Untuk osilator sinyalnya sell. Namun kalau osilator kita gabungkan dengan moving average, hari ini sinyalnya adalah sinyal pembelian. Karena kita lihat di sini ada 11 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, sementara hanya 7 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, teman-teman. Nah, kemudian dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman lakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.